you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear sky. Where am I? Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, yang terhormat kepada Bapak Ketua RW Bapak Edi, kemudian yang terhormat Bapak Ketua RT, yang terhormat pengelola usaha makanan Otak-Otak Bakar, Burhan Huda beserta keluarga dan para pekerja. Pada kesempatan ini kami dari Puskesmas Cengkareng ingin mengadakan pembentukan usaha kesehatan usaha kerja seperti usaha Bu Habibah seperti ini. Jadi kita akan adakan pembentukan usaha ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nanti akan ada penjelasan penyuluhan kesehatan untuk para dan akan ada pemeriksaan screening kesehatan untuk para pekerja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu, siapa yang dari Puskesmas? Bu Ibu kami dari Puskesmas Cengkareng, lanjut Bu Nina dari Puskes Kapuk 2, lanjut pengurus RW, Pak Wakil RT, Bu Habibah dan keluarga, serta Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini ada kegiatan kunjungan ataupun sosialisasi untuk usaha rumah
Jadi alhamdulillah untuk di lingkungan kita tiba-tiba untuk kegiatan rumahan pembuatan apa ini ya? Kotak-kotak. Alhamdulillah dapat kunjungan dari Puskes. Lanjut, terima kasih. Mungkin insya Allah nanti ke depannya lebih berkembang, tetangga-tetangga istilahnya lingkungan kita untuk bekerja. Kami selaku Ketua Lingkungan mengucapkan banyak terima kasih dari pihak Puskes Kecamatan, Puskes Kapuk 2 maupun rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di sini. Itu aja dari kami. Mudah-mudahan usaha Ibu Habibah juga lebih maju, bisa merekrut karyawan lebih banyak. Itu aja dari kami selaku Ketua Lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyuluhan kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Tamni. Pada Dr. Tamni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami dari Puskesmas Cengkareng, khususnya untuk RW 10 dengan Bapak Edi, kemudian dengan Ibu Habibah sebagai pemilik usaha, dan untuk Ketua RT di wilayah RW 10 ini dan pengurusnya, serta beserta dengan pekerjanya Ibu Habibah. Pada kesempatan hari ini saya dari Puskesmas Cengkareng akan menjelaskan sedikit tentang maksudnya. Jadi hari ini kami akan membentuk namanya Pos UKK, namanya Bu, Pos Usaha Kesehatan Kerja, di mana sasarannya ini adalah pekerja informal. Pekerja informal yang kita tahu kan adalah pekerja yang berdiri sendiri ya Bu, yang tidak memiliki gaji pokok atau tunjangan yang lain ya Bu ya. Jadi memang benar dari upah harian biasanya ya Bu. Nah, usaha informal ini yang mungkin yang sudah terbangun dengan Bu Habibah di sini dengan pengelolaan atau otak-otak ya Bu, pembuatan otak-otak. Dimana kita tahu kalau usaha informal ini kan sebenarnya dia banyaknya pekerjaannya itu memang tidak punya seperti asuransi kesehatan, asuransi kerja. Itu beda dengan pekerja yang formal atau pekerja yang ada di pabrik atau di perkantoran. Dia pasti sudah memiliki asuransi kesehatan. Yang kita tahu banyak pekerja informal ini yang memiliki keluhan-keluhan pekerja, keluhan sakit yang diakibatkan kerjanya. Apalagi kalau misalkan kerjanya itu sudah lebih dari 5 tahun, pasti itu akan timbul yang namanya penyakit akibat kerja. Bisa dari nyeri-nyeri di pinggangnya, atau mungkin yang lebih parahnya mungkin di tangannya ada keluhan nyeri-nyeri atau sering-sering kesemutan. Nah, itu sebenarnya diakibatkan dari aktivitas kerjanya dia yang sudah menangkap. Biasanya kan pekerja-pekerja ini kan memang bekerjanya itu tidak dengan sesuai pokok dia. Baterainya Nah, selain itu resiko penyakit yang lain. Deketin aja Mas Rianto. Ketunya kesini nih. Gak usah pakai udah. Sambil bicara. Penyakit yang lain yang bisa terkena pun juga ada penyakit tidak menular. Saat ini bukan hanya pekerja biasa, juga seperti kita itu penyakit tidak menular itu sudah menduduki nomor 1 di Indonesia. Kalau mungkin 5 tahun yang lalu itu penyakit menular yang menduduki nomor 1, seperti contohnya penyakit tuberkulosis. Tapi kalau sekarang penyakit tidak menular itu yang telah menduduki nomor 1 di Indonesia. Misalkan contohnya penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit darah tinggi, penyakit gula. Nah, dari penyakit jantung itu bisa jadi resikonya itu dari penyakit darah tinggi atau gula yang tidak terkontrol. Jadi selain bentuk pos UKK ini, kita akan juga melakukan screening atau pemeriksaan kesehatan untuk para pekerjanya, supaya kita tahu penyakit yang memang ada dimiliki oleh pekerja-pekerja informal ini.
meskipun tidak punya asuransi khusus mungkin dari tenaga kerja, tapi kan kita bisa mendeteksi secara dini penyakit-penyakit yang sudah ada pada pekerjanya, dan itu memang sangat penting karena mereka kan istilahnya tidak punya gaji pokok langsung ya Bu ya. Jadi memang kita harus juga peduli pada yang pekerja-pekerja informal ini. Kemudian untuk yang pos UKK ini kita istilahnya untuk dibikinnya itu dari pekerja untuk pekerja Bu. Jadi modelnya ada juga sistem kaderisasi. Kaderisasinya ini kalau memang ibu sebagai pemilik usaha berarti mungkin ibu yang menjadi kadernya. Jadi pos UKK itu seperti posyandu mungkin Bu. Cuman bedanya kalau pos UKK ini terbentuk memang hanya di usahanya sendiri. Jadi untuk para pekerjanya juga dan kaderisasinya itu memang di usahanya ini. Jadi tidak bisa usaha otak-otak akan bercampur dengan usaha yang lain. Jadi memang satu jenis usaha gitu. Itu namanya pos UKK. Jadi kalau misalkan sistem kayak misal ibu mau bikin kayak ada arisan atau pendanaan, misalkan ada yang kerjanya ada yang kena kecelakaan kerja atau apa, itu kan perlu kayak ada istilahnya kitnya sendiri, kit P3K. Ada nggak Bu selama ini? Kalau misalkan kan ini kan istilahnya usahanya itu kan ada yang membakar atau apa, kan kita nggak tahu antisipasi kalau misalkan terjadinya kayak kena panas atau apa gitu kan, ada kit P3K-nya kayak betadine atau kotaknya. Nah, jadi pendanaannya itu sebenarnya mandiri dari si punya usahanya, tidak ada pendanaan khusus dari kami puskesmas, tapi kami sebagai puskesmas ini membina sebuah pos UKK ini. Jadi bisa dilakukannya screening kesehatannya untuk melihat mendeteksi secara dini para pekerja ini penyakitnya apa, sudah ada terjangkit penyakit tidak menular atau mungkin terkena penyakit menular atau mungkin bahkan sampai ke penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerjanya Bu. Itu jadi kalau misalkan kita sudah kayak sini kan sudah membentuk nih, akan terjadi pembentukan kan. Kalau sudah dalam pembinaan, kalau ada suatu pekerjanya ibu misalkan amit-amitnya ada terkena kecelakaan kerja atau ada penyakit yang curiganya akibat kerjanya nih, nah itu ibu bisa melaporkan kepada kami pihak puskesmas. Jadi kita bisa bantu untuk tindak lanjutnya. Itulah yang namanya koordinasi atau terintegrasi, pos UKK-nya terintegrasi Bu. Jadi dari ibu nanti bisa melaporkan ke kami dan ada keluhan di badannya misalkan kayak nyeri-nyeri atau di tulang belakangnya atau apa gitu, ada apa? Nih yang tua ini nih Bu, maaf nih yang Pak Komar memang sudah sekarang lagi tinggal kontrol karena dia kan udah lama ya. Apa Bang Komar? Jantung. Oh jantung. Ya itu kan termasuk penyakit tidak menular tuh masuknya Pak. Jadi pengobatannya tidak hanya 2 minggu atau 3 minggu, mungkin jangka panjang. Jadi harus kontrol berkala. Ya itu yang penting sebenarnya memang harus kontrol ya Pak. Bapak punya resikonya di mana? Di darah tinggi kah atau di gula sebelumnya? Nggak ada. Langsung kena serangan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerjanya bisa dilaporkan Pak gitu. Nggak usah takut sama Bu Habibah ya Bu ya. Dilaporin aja kalau misalnya Bapak kena panas atau ini kan bahaya resikonya kan di panas tuh ya, yang ngebakar gitu. Yang lainnya ada bahaya yang lain kan biasanya Pak, itu kan juga termasuk kecelakaan kerja kan. Gilingannya soalnya mandiri ya. Ya itu salah satunya. Udah berapa lama Bapak kerja di sini? Baru ada kali 15 mah ya, belum lama dah. Ada 15 tahun. 8 tahun. Ya itu masih sum yang dagang. Tapi dia pengelolanya, tapi di sini di 20 tahun ada Bu? Enggak sih belum. Selama bekerja di sini apa yang pernah apa yang dirasain, misalkan penyakitnya atau nyaris apa gitu, atau emang aman-aman aja sejauh ini? Aman-aman aja ya, semoga aman-aman juga ya Pak ya, soalnya kan kita hanya bisa mengantisipasi nih kalau misalkan akan kejadian misalnya deteksi dininya mungkin kita bantu dengan screening kesehatan, tapi kalau misalkan di lapangan ya kalau itu ya memang Bapak. Tapi mungkin saya saran aja Pak, karena di situ kan ruangannya istilahnya ventilasinya agak kurang bagus, jadi kalau bisa pada saat bekerja jangan merokok di situ.
Itu sih saran dari saya sebagai segi kesehatannya. Itu ya, soalnya kan nggak semuanya perokok ya, ada yang nggak perokok kan. Nah soalnya yang enggak, soalnya kalau misalkan ada yang nggak merokok terus dia kena asap rokoknya kan juga sebagai perokok pasif itu juga bahaya, nggak hanya yang aktif gitu. Jadi saran saya sih dari segi kesehatan, karena memang ventilasinya kan alurnya masih di dalamnya itu agak ini. Nah jadi kalau bisa asap rokoknya jangan ada di dalam situ, bisa ada keluhan gitu. Bukannya saya ini ya Pak, tapi kita melihat komplikasinya tuh ke arah ke depannya. Tuh ya. Iya. Lantainya. Lantai itu biasa buat cuci ikan. Oh, cuci ikannya di situ. Oh. Jadi Iya, kan iya. darahnya itu harus dibuang kan, dibersihkan. Jadi buat buang dulu, darahnya dibuang. Iya. Iya, itu makanya bisa agak licin daerah situnya ya. Makanya harus dibersihkan. Pelayanan seperti posyandu. Kalau posyandu itu kan sasarannya masyarakat. Kalau ini sasarannya emang pekerjanya ibu sendiri, usaha ibu sendiri. Jadi kalau misalkan usaha yang lain nggak bisa masuk ke ibu gitu. Nah, tapi kalau misalkan ibu nih punya pekerjanya selain di sini, yang lain mau diajak periksa atau mau diajak screening gitu, atau ada penyuluhan nanti mereka datang, itu boleh. Tapi kalau misalkan sampai usahanya beda, misalkan ini kan ibu usaha otak-otak, tapi nanti nyampur sama usaha kayak usaha roti atau usaha apa, itu nggak bisa. Lalu sesama otak-otak ibu walaupun dia lokasinya lain, nggak ada di sini, itu bisa bu diajak ke sini gitu. Tapi kalau umpamanya kan kita karyawan saya ada yang di luar ya Bu, bisa. Soalnya kan dia Boleh, pedagang. boleh. Cuma kan di Pademangan ada yang di Boleh, itu kan tempat tetap usahanya ibu kan, otak-otak ibu kan. Iya. Boleh datang ke sini buat lakukan pemeriksaan kesehatan, boleh bu. Tuh. walaupun beda ini ya, beda wilayah. maksudnya Nggak beda apa-apa. di sana. Nggak apa-apa kan, kayak modelnya sama kayak saya punya bentuk usaha bakso Malang. Itu sama modelnya, dia pedagang keliling di mana-mana. Yang penting dia tuh ngedropnya di dia, ambil di dia, itu kan masuk karyawan dia, pekerjaannya dia gitu. Kecuali kalau misalkan usahanya beda, ibu punya usaha otak-otak tapi ibu mau manggil usaha roti, ya beda. Itu harus ada 2 kaderisasi nanti. Jadi kalau ini kan ibu tetap yang di Pademangan itunya ibu kan, ngambilnya di ibu ya. Itu boleh, bisa bu. Gitu. Jadi nanti Ibu Habibah nih sebagai kadernya, jadi penghubung kami dari puskesmas ya ke ibu. Nanti kalau misalnya pekerjanya ada masalah atau apa-apa, nanti ibu yang kabarin ke kaminya gitu. Misalnya ada sakit ini atau ada yang amit-amitnya terkena kecelakaan kerja gitu, nanti ibu kabarin ke kami gitu. Kami biasanya pembinaannya untuk pos UKK-nya itu setahun itu minimal 2 kali sih bu, untuk screening kesehatannya. Tuh, ini kan kalau kayak gini kan lagi nggak lengkap nih pekerjanya. Nanti kalau misalkan ada lagi screening kesehatannya, bisa dipanggil pekerja yang lainnya. Kalau lagi emang nggak sibuk, waktunya pas. Kan screening deteksi dini itu kan penting buat tahu, oh ini pekerja saya ada yang kayak bapak itu ada yang jantung, berarti kan harus dilihat tensinya gimana, gulanya gimana gitu. Ada yang mau ditanyain ya bu? Kalau itu bu, ini maksudnya UKK itu untuk usaha khusus kader-kader gitu? Usaha bukan, usaha kesehatan kerja namanya Pak. Jadi pekerja informal yang kita bina, usaha-usaha home industry lah namanya, usaha rumahan. Tapi di dalam pos UKK ini ada sistem namanya kaderisasi. Jadi biar satu pintu gitu. Jadi ada yang bisa menginikan kerjanya, pekerjanya. Enggak, maksudnya bukan berarti usaha itu milik kader. Artinya usaha umum pun bisa masuk. Usaha informal yang lain bisa, minimal ada 10 pekerjanya. Kita bisa bentuk namanya pos UKK ini gitu. Dan tidak harus dari makanan. Usaha Ya, apa aja? Apa aja bisa. Bisa dari konveksi bisa, atau pabrik kerupuk, fotokopi. Bisa, tapi kalau misalnya pekerjanya ada 10 Pak, ada. Anak istrinya semuanya. Anak istri, nenek, kakek. Kerjanya di bawah ini keluarga berarti. MHMK, Mahkamah Keluarga. Keluarga, iya. Yang penting sebenarnya minimal 10 pekerja kita bisa bentuk pos UKK sih Pak. Jadi kan di 10 pekerja itu ada 1 kadernya, pemimpinnya kan gitu. Sama kayak posyandu kan ada kadernya, tapi sasarannya masyarakat. Atau kalau posyandu kan biasanya balita-balita gitu. Kalau ini kita emang khusus untuk
pekerja informal sasarannya gitu. Kalau di pekerja formal kita ada namanya GP2SP, jadi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif. Nah itu sasarannya pekerja perempuan tapi yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar yang punya gaji, kan dia pekerja formal. Sama kita lakukan juga screening kesehatan. Kalau ibu ada pekerjanya perempuan, bisa bu kita lakukan IFA test, screening IFA test. Normal itu kalau dia harus minimal 10 orang baru bisa diatur ada kaderisasi. Iya. Kalau kurang dari 10 nggak bisa. Nggak bisa kita bentuk posukaka pak. Tuh. Kalau kaderisasi itu khusus satu bidang aja. Kaderisasi itu enggak, jadi kita bangun itu kan posukakanya. Posukaka ini minimal ada 10 pekerja, kita bentuk satu posukaka. Nah, dalam satu posukaka itu harus ada satu kader. Gitu. Satu kadernya itu sebenarnya sebagai pemimpinnya. Jadi yang menginikan teman-temannya yang lain gitu, Pak, yang bisa mengkoordinasinya. Bapak gini, ini Bu Agima karyawannya 10 lah. Kotak-kotak di sana dia sana kok udah kotak-kotak juga, tapi karyawannya juga ada 3-4 bisa gabung. Satu kader saja dibagi beda owner gitu kan. Kalau kayak gitu tergantung nih Bu Habibanya mau barengan nggak sama yang ibu itu. Kalau mau ya boleh-boleh aja. Biasanya saingan kalau begitu. Mau kenal, mau saingan. Bawa 10 ngomong karena kebanyakan yang penyakit kan jadi Kalau kayak gitu gini Pak, berarti si Bu Habibah ini sanggup nggak ngambil lagi pekerja yang 5 orang itu sebagai kadernya? Kalau sanggup nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dibentuk sendiri, walaupun kurang dari 10 bisa. Nggak bisa. Harus 10. Iya, 10. Tuh, tapi kalau misalnya mau digabung, Bu Habibahnya bersedia ya boleh. Kita semua nggak mau ya. Iya. Itu kita mendaftarkan diri, Pak. Oh, iya, Pak. Untuk jadi pos UKK itu kita mendaftarkan ke puskesmas atau bagaimana prosesnya itu? Enggak mendaftar Pak. Jadi biasanya kami cari nih usaha informal apa yang ada di wilayah. Misalnya kayak di Kapuk ini saya minta bantuan sama Ibu Nina. Apa nih yang bisa kita bentuk menjadi pos UKK usahanya? Nah, dari Bu Nina ya Ibu Habibah ini bisa nih dok kotak-kotak gitu. Nggak perlu mendaftar gitu enggak. Hanya rekomendasi dari wilayah tempat. Iya, wilayahnya yang biasanya ngasih tahu, oh ini ada usaha ini nih 10 orang bisa nih. Nah, itu bisa. Setelah mendaftar apa kewajiban kader itu sendiri? Apakah ada kan tadi melibatkan screening, melibatkan mungkin penanganan kecelakaan kerja, apakah ada premi yang dibayar atau apa bentuknya? Enggak ada uang-uangan itu dari kami, nggak ada pemberian uang juga Pak, dana nggak ada. Jadi kalau misalkan kayak dana-dana yang diinikan ya kayak misalkan pos UKK-nya mau ada arisan sendiri, nah itu bebas. Jadi nggak ada pendanaan khusus sih Pak. Kalau misalnya mau screening kesehatan pun juga kita nggak memberikan biaya atau apa, itu memang murni gratis karena programnya penyuluhan pembinaan. Kalau kan sebatas screening, kalau sampai terjadi kecelakaan sementara. Kalau kecelakaan dilaporkan aja. Mereka nggak terdaftar BPJS misalnya, jadi masih bisa di-cover oleh kader pos UKK ini. Kalau misalkan gini Pak, kalau ada kecelakaan kerja kalau emang nggak bisa ditangani sama kadernya di sini, langsung kan dirujuk ke rumah sakit, kayak gitu kan. Nah itu berarti kalau kayak gitu masuknya tetap pakai BPJS kesehatannya. Sementara dia nggak punya misalnya. Berarti kalau kayak gitu kita tetap nggak bisa, iya nggak bisa memang. Cuman bisa membantu. Preventif doang ya? Iya, preventifnya doang. Kalau kuratifnya kita ngajarinnya penanganan secara mandiri P3K, dengan P3K itu kuratifnya. Batin, jadi kelas. Iya, kayak misalnya ada penanganan terkena pisau atau apa, nah itu gimana cara pertama kali melakukannya gitu. Itu doang sih. Kalau sampai yang nanganin yang sampai rumah sakit emang nggak bisa kalau nggak ada BPJS, memang benar. Susahnya di situ. Maupun yang non-formal kayak perorangannya bisa, semuanya bisa. Oh ini bikinin itu ya BPJS mandiri, oh bisa. Kerjaan, jadi ketika mereka ya amit sih. Iya nggak apa-apa Bu, bikin aja kalau mau. Itu bisa sih Bu, pengklaiman BPJS TK itu bisa sih Bu. Bisa kita bantuin sih kalau emang benar-benar murni karena kecelakaan kerja gini bisa.
Kalau memang ada BPJS TK-nya, tapi kalau nggak ada itu yang sulit memang. Memang harus dapat dulu, nanti baru nanti bisa terjadi rapi di lapangan itu di. Iya, itu bisa. Karena kebetulan di lingkungan RSU juga tidak ada pengurusnya. Ya itu udah bagus. Cuma nggak payah kok kalau umpamanya KTP-nya bukan dari. Nggak masalah, nggak masalah. Yang penting KTP-nya asli ya, bukan KTP bukan dianya gitu. Kesehatannya aja kali ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.